Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Bernarasari dengan NIM P342158. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat untuk tugas UAS Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat program menggunakan percabangan, perulangan, array atau array list, dan metode. Lalu tema yang dapat diambil yaitu kasir penjualan toko, pemesanan tiket, perpustakaan, dan lain sebagainya. Namun di sini saya memilih tema dengan kasir penjualan toko. Mari kita lihat program yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat program mengenai kasir penjualan toko. Nah, yang pertama, di sini saya menggunakan perintah percabangan. Perintah percabangan ini adalah kondisi di mana mempunyai nilai boolean true atau false. Dan jika kondisi true, maka statement dikerjakan. Block statement ini hanya memilih salah satu saja yang dikerjakan, hanya block true saja atau block false saja. Lalu di sini saya menginputkan nama barang, harga, dan saya print toko Terus Jaya, Jalan Raya Bogor, kilometer 35, Semangan Depok, telepon 0838 7426 2603. Nah, jika di sini nilainya true, maka percabangan ini akan dijalankan. Apabila nilainya false, maka percabangan ini tidak dijalankan. Yang kedua, saya menggunakan perintah perulangan. Di sini saya menggunakan pernyataan while untuk memproses suatu pernyataan beberapa kali jika kondisi benar. Dan jika pernyataan salah, maka akan keluar dari blok perulangan atau disebut loop. Di sini if plus plus maksudnya adalah post increment, yaitu tampilan nilai I lalu tambah I sebanyak satu angka. Jadi jika ini kondisi ini benar, maka print ini akan muncul, akan diproses. Apabila perulangan ini salah, maka print ini tidak akan muncul. Lalu selanjutnya saya menggunakan metode. Di sini saya menggunakan metode memanggil. Metode memanggil ini adalah metode khusus untuk melakukan inputan data melalui objek referensi yang tadi dibuat. Lalu next integer adalah nilai bilangan bulat integer. Karena kode barang, lalu jumlah pembelian, ini nilainya menggunakan angka bulat, maka kita menggunakan integer. Selanjutnya, di sini ada pilihan Y atau T. Maksudnya, jika kita memilih angka T, maka perulangannya akan false. Jadi, perulangan ini tidak akan dijalankan. Namun apabila kita memilih angka Y, maka perulangan ini akan bernilai true dan akan bisa dijalankan. Selanjutnya, saya menggunakan perintah array.
Perintah array ini adalah sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data sama, di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks. Selain itu, saya juga menggunakan metode void dan metode return. Metode void, metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Di sini saya menggunakan metode void. Misalnya, akan mengeprint tulisan total harga barang, lalu tunai, kembalian, dan terima kasih atas kunjungan Anda, dan nama kasir ini kan tidak memerlukan nilai kembali atau return. Makanya kita menggunakan metode void. Sedangkan yang di bawahnya ini untuk total semua dan harga, ini kan memerlukan nilai kembali atau return. Makanya kita menggunakan metode return, di mana metode ini mengembalikan nilai secara langsung. Oke, selanjutnya kita akan cek di terminal. Apakah sudah benar? Apakah program ini bisa dijalankan atau tidak? Bentar, maaf. Nah, di sini terlihat bahwa program ini sudah bisa dijalankan. Tadi kan bernilai true, maka percabangan ini bisa dijalankan. Toko Terus Jaya, Jalan Raya Bogor, kilometer 35 Simpangan Depok, dan nomor teleponnya. Lalu kita coba masukkan kode barangnya ya. Misalnya 1. Nah, di sini perulangannya bisa muncul nama barang pensil, harga barang 4.000. Di sini kita menggunakan metode. Kita menggunakan array. Selanjutnya kita tuliskan jumlah pembelian. Misalnya 2. Kita enter. Di sini langsung keluar total harga item. Karena nilainya ini tadi true semua, jadi ini bisa dijalankan. Lalu ini ada pilihan Y atau T. Misalnya kita pilih Y. Karena Y itu true, maka perulangannya bisa dijalankan kembali, while-nya itu bisa dijalankan kembali. Jadi kita masukkan kode barang lagi, misalnya yang kedua, lalu ada namanya muncul lagi, harga barangnya muncul lagi, misal kita masukkan jumlah pembelian 3, lalu akan muncul total harganya yaitu 10.500. Coba kita pilih huruf T. Nah, di sini programnya akan selesai karena T itu bernilai false. Dan karena T bernilai false, maka while-nya tidak bisa dijalankan karena while-nya itu bernilai true. Akhirnya kita menerima total harga barang dan kita masukkan tunainya misalnya 20.000.
Dan kita langsung mendapatkan kembalian dan tanda terima kasih. Baik, seperti itu kira-kira penjelasan dari program yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.